Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas SAP satu pintu. Ini baru kemarin datang ya. Nah ini saya akan coba melakukan pengecekan kenapa kulkas ini tidak dingin ya. Oke, yang pertama kita lihat fisiknya dulu. Oke, di sini udah saya buka. Oke, kalian bisa perhatikan di sini ya. Jadi di bagian sini udah pernah diganti evaporator. Besar kemungkinan evaporator ini udah rusak teman-teman ya, sehingga ini dibelikan evaporator yang seperti ini. Jadi untuk kalau model seperti ini kan kayak gini ya, ini kurang bagus menurut saya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau membeli evaporator supaya kelihatan masih orisinil, itu kalian cek ya diameternya berapa dari sini. Ini diameternya berapa, kemudian diameter yang aslinya itu berapa, ketemunya berapa. Nanti kalian beli yang seperti itu. Nah kalau misalkan yang seperti ini jelek ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti semula lagi. Jadi seperti itu. Oke, di sini masih baru. Kita coba nyalakan ya untuk kulkasnya ini. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan tang ampere. Ini salah satu ya, ini salah satu kita pakai tang ampere seperti ini. Oke, kita nyalakan. Di sini ampernya tertera 3 ya, 3, berapa ini? 3,16. Artinya mesin kompresor ini dalam posisi macet teman-teman ya. Nah ini mesin kompresor macet karena ampernya 3,16 ya. Kemudian ketika dinyalakan tadi udah nggak ada suara mesin kompresor hidup. Kalau misalkan kita teruskan seperti ini, kita hidupkan, ini bakalan mesin kompresor bakalan panas saja tapi nggak mau hidup. Nah nanti ketika kita paksa untuk hidupkan, maka di bagian overload dan juga relay di sini akan memutus karena ampernya tinggi. Nanti biasanya bunyi cetik ya di bagian overload. Langkah apa saja yang perlu kita cek ya ketika mesin kompresor ini mengalami macet? Kita akan coba buka di bagian tutup dari overload ini teman-teman ya. Jadi ini, nah jadi ini coba sih sebentar. Jadi ini kita buka. Ini filter masih bawaan ya, nggak diganti. Oke, sudah kita buka. Nah di bagian sini, ini kita cek apakah ada kerusakan di bagian overload dan juga relay. Nah ini lebih bagus menggunakan obeng teman-teman ya. Nah, kita buka ya di bagian relaynya terlebih dahulu. Ini kita kocak. Kalau misalkan bunyi kretek-kretek otomatis relay ini rusak. Atau kalian bisa cek di bagian sini ya. Ini saya nggak perlu jelaskan kembali karena udah sering saya jelaskan. Setiap video pasti saya jelaskan. Oke, di bagian overload di sini nggak ada masalah, nggak ada tanda retak ya sedikit pun di bagian sini. Ini artinya masih bagus. Ini panas, hangat ya. Ini juga hangat. Oke, sekarang karena mesin kompresor ini mengalami macet, seperti biasa saya coba menggunakan 3 kabel ya. Jadi mesin kompresor ini macet, saya coba menggunakan jumper 3 kabel seperti ini. Jadi yang perlu kalian butuhkan tuh jek-jekan seperti ini. Ini kabel seperti ini, kemudian kalian beri jepitan seperti ini ya. Nah jepitan seperti ini, kemudian kabel 3 kabel ya. Ini pokoknya intinya 3 kabel.
Nah, kemarin ada yang bertanya masalah yang 3 kabel. Ini kasih aja sekun ya, sekun fitting lampu di sepeda motor ya. Ini kan pasti ada sekun seperti itu. Ini kalian ambil yang ceweknya saja supaya bisa masuk ke bagian pin CRS-nya ini. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan untuk pin CRS-nya. Nah, ini ya. Ini adalah pin CRS-nya. Nah, ini pin CRS. Ini kita akan coba jumper menggunakan 3 kabel ini. Oke. Jadi ini ya, ini yang warna biru ini overload ya di bagian atas. Kemudian ini kanan kirinya ya, kanan kiri. Karena di sini untuk relaynya dia sebelah mana nih? Oh, sebelah kanan, berarti di sini warnanya warna coklat ya, yang harus kita jumper. Oke, sekarang kita akan coba melakukan penjemperan teman-teman. Di sini saya coba melakukan penjemperan menggunakan 3 kabel. Yang pertama itu kita cek ya, kita cek di bagian offloadnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumper yang di warna coklat teman-teman ya, warna coklat karena relaynya ada di sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan coba jumper. Kemudian ini ampernya ya. Ini ampernya. Kita akan coba seperti ini, kita jumper seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan coba jumper ya. Siapa tahu ini masih bisa. Oke, jadi di sini untuk kompresor sudah hidup ya setelah kita jumper. Jadi cara jumpernya itu kita tempelkan ya, kita tempelkan. Ini saya coba perdekat. Nanti saya akan coba jelaskan kembali. Jadi kita tempelkan seperti ini sampai cetes, cetes sampai mesin kompresor ini hidup teman-teman, sampai bergetar hidup seperti ini. Nah, setelah hidup kalian lepas yang jumperan tadi. Nah, kita lepas seperti ini. Ini kan udah berapa? 0,50. Artinya di sini 0,5 ya. 0,5 itu artinya mesin kompresor dia udah hidup, kemudian ampere juga sudah normal, teman-teman. Nah, kemudian kita cek di bagian pipanya. Di bagian pipanya di sini udah mulai panas. Ya, masih hangat teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba lihat di bagian sini. Kita akan coba lihat di bagian evaporator. Jadi di bagian evaporator di sini ada suara gemericik air. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda bunga es yang keluar, teman-teman ya. Nggak ada bunga es keluar. Nah, ini baru mulai dingin. Sekarang kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk tekanan freonnya. Karena sebelumnya ini udah pernah diservis. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk tekanan freonnya. Nah, ini kita coba masukkan. Oke, jadi seperti ini. Untuk tekanan freon di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini kenapa bisa sampai turun seperti ini? Ini besar kemungkinan ada penyempitan atau freon buntu, teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan kalau misalkan udah di bawah 0 seperti ini, besar kemungkinan ada yang namanya penyempitan ataupun kebuntuan, atau ada kebocoran, baik itu di bagian pengelasan. Intinya ada kebocoran ya teman-teman ya, sehingga ini nggak ada freonnya sama sekali. Nah, intinya ini mesin kompresor hidup dulu teman-teman ya, dan ampernya ini normal. Nanti kita akan coba perbaiki dan kita akan coba cari tahu kenapa
setelah ada pergantian evaporator ataupun setelah diservis, di sini kembali tidak dingin ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba analisa di bagian filter. Jadi di bagian filter di sini nggak diganti, hanya di bagian sini aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini dingin. Di bagian pipa yang menuju evaporator ini dingin. Oke, sekarang di sini kita akan coba matikan. Nah, setelah mati di sini kita bisa lihat untuk tekanan di sini udah naik ya. Sudah mulai naik kembali. Ini sampai berapa? Biasanya kalau misalkan ada kebuntuan ataupun penyempitan, ini masih diturun ya, masih di bawah. Kita akan coba cek di bagian pipa. Nah, di bagian pipa di sini ada dingin ya. Kemudian kita cek di bagian evaporator. Waduh, ini setelah kita matikan, ini suara gemericik air. Ini banyak banget nih. Tuh. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, ini udah pasti oli udah banyak banget ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal ini udah diganti dengan evaporator yang baru. Nah, ini harus kalian waspada ya. Ini nggak boleh yang namanya ada kebuntuan. Nanti kalau misalkan ada kebuntuan yang terjadi, malah freon akan naik teman-teman. Akan naik, kemudian mesin kompresor dia akan panas. Setelah panas ada pemuaian, dia akan ikut ke bawah freon, ke bagian evaporator, sehingga menimbulkan suara gemericik air di bagian evaporator. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita akan coba perbaiki ya untuk di season berikutnya, karena ini udah sore. Jadi ini coba saya analisa terlebih dahulu. Dan kebetulan untuk mesin kompresor di sini udah selesai kita jumper menggunakan 3 kabel, dan alhamdulillah mesin kompresor ini bisa hidup teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.